Nah, buat hari ini aku bakal tutor materi materi optimisasi sama rekursi. Itu harusnya ini materi kalian eh, saat ini ya, minggu ini harusnya materinya ini. Oh, lihat dari eh, jadwal harusnya materi ini. Jadi kita mulai aja dulu ya. Nah, masalah optimisasi ini sebenarnya macam-macam gitu ya. Biasanya kita cari itu untuk mencari nilai maksimal atau nilai minimum, bisa dari apa aja, bisa mulai dari volumenya, bisa dari luas area, keuntungan, waktu, jarak, kecepatan, sesuatu yang bisa dihitung. Biasanya kita gunain optimisasi ini buat cari titik tertinggi sama titik terendah, atau nilai tertinggi sama nilai terendahnya gitu. Oke, itu untuk eh, perkenalannya tentang optimisasi itu. Nah, kalau kita mau melakukan atau menyelesaikan masalah optimisasi ini, kurang lebih step-stepnya kayak gini. Jadi nanti biasanya ada kasus gitu. Nanti kita harus pahami dulu, kita tahu dulu permasalahannya mau dicari apa. Terus bisa pakai bantuan diagram grafik. Ini optional aja sih, jadi nggak harus ada. Cuma bisa membantu terutama untuk grafik-grafik gitu. Terus nyatakan dalam notasi. Maksudnya notasi di sini, jadi kita buat kayak persamaan umumnya dulu aja. Misalkan kayak luasnya sama dengan apa, dari informasi yang di soal. Nah, habis itu dari banyak persamaan, mungkin ada satu atau dua atau tiga persamaan, kita gabungin jadi satu persamaan yang cuman ada satu variabel gitu, misalnya X aja. Nyatakan semuanya dalam X. Nah, setelah itu baru kita cari nilainya dengan manfaatin turunan. Kayak gitu, lebih untuk step-stepnya. Nah, ini contoh permasalahannya yang simple. Seorang petani memiliki pagar sepanjang 2.400 meter atau 2,4 kilo. Terus ingin memagari sebuah lapangan persegi panjang yang berbatasan dengan sungai yang lurus. Ia tidak membutuhkan pagar di sepanjang sungai. Berapakah luas terbesar dari lapangan yang dibatasi sungai dan pagar? Nah, dari sini kan kita tahu ya informasi kalau panjang pagarnya itu 2.400. Sama kita cuma perlu di sekitar itunya aja, apa sih namanya, lapangannya. Jadi nggak perlu di sungainya aja. Jadi kalau untuk secara umum kita punya beberapa solusi. Ini pakai kira-kira dulu aja. Sebenarnya nanti bukan kayak gini caranya. Kalau kira-kira misalkan kita pasang di sekitar lebarnya 100, misalkan di sini kan ya. Oke, misalnya di sini 100, terus ini 100 kan pastinya. Berarti ini sisanya jadi 2.200. Terus yang ini kan nggak perlu ya yang sungai. Jadi kalau areanya tinggal dikaliin dapat segini. Nah, cobain lagi. Misalkan kita pakai yang lebarnya 1.000. 1.000 gitu. 1.000 sama 1.000 berarti nanti panjangnya atau yang berhadapan ke semuanya berarti 400. Ternyata luasnya lebih besar ya, 400.000 lebih besar dari yang ini. Oke, terus coba lagi yang lain. Misalkan 700 sama 1.000. Nanti dapat lebih gede lagi. Nah, kalau kita pakai cara manual kayak gini kan berarti ada ribuan bahkan jutaan solusi ya. Jadi tidak efektif dikerjakan dengan cara ini. Jadi kita manfaatin turunan atau materi yang udah kita pelajari di bab sebelumnya. Nah, jadi gimana? Kayak tadi kita definisiin dulu permasalahan umumnya. Jadi kita tahu kan kalau pagarnya tadi 2.400. Nah, ini mana ya? Pointer. Oh ini. 2.400 itu kan si panjang pagar ya. Kalau lebarnya X sama panjangnya Y berarti 2X tambah Y. Oke. Terus dicari luasnya. Luasnya kan berarti X kali Y. Nah, ini informasi atau step pertama. Setelah kita definisin dulu, terus kita ubah menjadi satu variabel. Berarti kita misalkan ingin X aja. Berarti definisin si Y dari sini boleh. Berarti Y itu sama dengan 2.400 dikurangi 2X. Masukin ke sini, jadi dapat segini ya. 2.400X dikurangin X kuadrat
Itu dengan aturan si X-nya itu kan antara 0 sampai 1200 ya. Atau setengahnya kan berarti. Kayak gini, paling kecil ini 0, gini ya. Kayak gitu, kalau ini 0 berarti ini 1200. Ini paling batas-batasnya. Kayak gitu. Berarti dari sini kita bisa lakuin optimisasi. Caranya manfaatin dengan turunan. Kalau turunan berarti kita cari aja turunan pertamanya. Turunan pertama dari ini berarti berapa? 2400 kurangi 2X ya. Oke, dari habis itu di turunan itu kan kita mau cari titik tertinggi sama titik terendah ya. Itu kan kalau kita gambar grafik gini ya, misalnya kita gambar grafik gini, titik maksimum terendahnya kan di sini ya letaknya. Di sini sama di sini. Ini itu dicapai saat turunan pertama sama dengan 0. Kalau tingkat apa ya namanya? Gradiennya 0. Iya, gradiennya 0, berarti turunannya juga 0 kan. Ya, jadi kita sama dengan 0. Ya gitu. Berarti ini kalau diselesain jadi berapa? 2400 sama dengan 2X. Jadi X-nya 1200. Oh, ini 2X. Maaf, jadi 4 ya harusnya ya. Oke, salah. Tadi di sini angkanya. Ini udah deh. Jadi di sini 4 ya. Nah, 4, ini 4. Nah, jadi 600. Nah, kalau udah gini kan berarti nggak dapet ya Y-nya. Y-nya berarti 1400 dikurangin 2X. Jadi berapa? 1200 juga ya. Kalau udah kayak gini, dapat deh nilai A-nya atau luasnya. Di X kali Y atau X-nya 600, Y-nya 1200. Jadi berapa ini? 72, 0-nya 41234. Di sini. Nah ya, berarti segini. 320.000. Ini apa satunya? Meter ya? Meter persegi. Kurang lebih kayak gitu. Untuk contoh permasalahannya kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah kita dapat, kita bisa juga tahu itu nilai maksimum sama minimumnya dapat dari mana, atau bukan dapat dari mana, tapi tahu itu nilai maksimum atau nilai minimumnya gimana. Nah, kita bisa manfaatin pakai uji turunan pertama. Nah, pakai uji turunan pertama. Jadi, kurang lebih kayak gini nih, gambar yang di bawah. Yang minimum lokal sama maksimum lokal. Kita perhatiin. Untuk nilai minimum lokal, atau di sini kan berarti tadi saat si turunan pertamanya 0 ya. Ini 0. Di sini juga sama ya. Titik maksimum berarti saat turunan pertamanya 0. Makanya tadi turunannya kita dibuat sama dengan 0. Nah, minimum lokal itu ketika dia berada di cekung ke atas gitu ya, kayak cekung ke atas, atau berarti di sisi kiri titik C-nya itu berarti untuk nilai X kurang dari C itu harus turun ya. Atau berarti turunan pertamanya juga kurang dari 0. Kayak gitu. Berarti untuk sebelah kanan atau X-nya nilai X lebih besar dari C, berarti sebelah sini harus naik. Jadi yang sebelah sini harus turun, yang sebelah sini harus naik. Ini untuk minimum. Kebalikannya untuk maksimum harus naik, terus harus turun. Gitu. Jadi kita juga perhatiin bentuk si grafiknya. Makanya tadi kita bisa bantu dengan gambar grafiknya. Cuman ya kalau nggak mau digambar juga bisa cari aja turunannya di sebelah-sebelahnya. Kayak gitu. Nah, nanti kalau kasusnya kayak gini, artinya dia bukan maksimum atau minimum. Kayak gitu ini kasus. Tapi biasanya jarang sih kasus kayak gini. Kemungkinan besar antara dapatnya nanti minimum atau maksimum. Cuman bukan berarti yang ini juga tidak muncul. Tapi bisa aja sih. Cuma bisa jarang. Kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini nih. Misalkan kita punya persamaan grafik Y kuadrat sama dengan 2X. Terus dicari titik terdekat dari grafik tersebut ke titik 1,4. Berarti kita
pakai apa? Pakai persamaan jarak ya, persamaan jarak 2 titik. Yang itu berarti X dikurangin X0 kuadrat tambah Y kurangi Y0 kuadrat ya. Kayak gitu. Si X0 sama Y0-nya berarti ini ya. X0-nya ini, Y0-nya ini. Untuk kita tulis ulang, jadi misalkan jarak J sama dengan X dikurangi 1 dikuadratin ditambah Y dikurangi 4 dikuadratin. Nah, sama caranya, ini kan masih dua variabel ya, X sama Y. Berarti kita harus ubah salah satu. Misalkan yang paling gampang kita ubah apa ya? Jadi X aja deh, X sama dengan Y kuadrat per 2. Jadi kita ubah X-nya jadi Y kuadrat dikurangi per 2 dikurangi 1 dikuadratin tambah Y kurangi 4 dikuadratin. Kayak gini. Nah, berarti kita udah dapat persamaan. Umumnya dari sini kita manfaatin turunan pertama. Berarti turunan pertama dari J0 itu harus sama dengan 0 ya. Oke, berarti biar lebih mudah kita ilangin dulu aja si akarnya. Karena sebenarnya dia nggak terlalu pengaruh gitu. Jadi kita kerjain aja dulu yang dalamnya. Baru nanti diakarin di akhir. Oke, berarti turunan pertama dari ini, atau kita uraiin dulu deh. Berarti ini jadi Y pangkat 4 per 4 ya. Berarti min Y kuadrat per 2. Berarti jadi Y kuadrat, Y plus 1. Terus ditambah, berarti yang ini Y kuadrat min 8Y plus 16 ya. Atau jadi, ini jadi 5 per 4. Y pangkat 4. Salah. Beda pangkat. Ini tetap Y pangkat 4 per 4. Baru yang ini minus ketemu habis. Jadi min 8Y, ininya plus 17. Nah, baru kita turunin. Kita cari turunannya. Jadi berapa? Y pangkat 3 kurangin 8 ya. Sama dengan 0. Nah, berapa nilainya nih? Ini tuh Y min 2 sama Y kuadrat. Hari ini tuh berapa ya? Itu kalau nggak salah yang belakangnya plus 4, yang tengahnya tuh min berapa ya? Min 2. Itu ya. Kita cek dulu bentar. Terus pangkat 3. Tengahnya tuh kalau nggak salah min 2Y, kalau nggak salah kayak gini. Ya. Berarti dapat nanti sama dengan 0, berarti dapat nanti Y-nya sama dengan 2. Oke, nanti harus dicek lagi yang ini kalau nggak salah. Berarti dapat Y-nya 2. Nah, kalau dapat Y-nya 2, berarti dapat X-nya juga. Dari sini aja paling gampang. Berarti 2 pangkat 2 per 2. Berarti 4 per 2 sama dengan 2. Oke, berarti sama. X sama Y-nya sama dengan 2 dan 2. Berarti titiknya adalah 2,2 sama 1,4 ya. 2,2 sama 1,4. Berarti jaraknya, nah baru kita tulis akarnya lagi. Akar 2 kurangin 1 dikuadratin tambah 2 kurangin 4 dikuadratin. Sama dengan menjadi 1 kuadrat tambah ini min 2 kuadrat. Jadi dapat 1 tambah 4 atau akar 5. Oke, jadi jarak terdekatnya adalah akar 5. Gitu, ini titiknya sama ini jaraknya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tadi manfaatin ini ya. Tadi bisa cek kita pakai uji turunan pertama. Nah, jadi
Caranya gimana? Jadi kita bikin garis gitu. Misalkan di sini titik akar 5. Nah, kita coba uji di sebelah kanan sebelah kirinya. Benar nggak sih ini titik terdekat atau berarti titik minimumnya berarti ya kalau kita pengen cari yang terkecil. Nah, berarti tadi turunan pertamanya itu ini kan ya. Nah, coba kita cari aja angka bebas di sebelah kanan sebelah kirinya. Misalkan yang paling gampang akar 5 itu kan sekitar 2 lebih ya, nggak nyampe 3. Misalnya ambil aja angka 3. Angka 3 sama sebelah kirinya paling dekat aja 2 misalkan ya. Oke, kalau 2 berarti berapa? 2 pangkat 3, 8 dikurangi 8 itu 0. Bentar. Oh, bukan akar 5, deh. Salah, kenapa akar 5 yang dimasukin? 2 harusnya. 2 ya, harusnya 2 di sini ya. 2. Kan dari sini ya, dapat. Ini mah nilai lain. Salah. 2 aja, misalkan ambil 3 sama 1 aja. Oke. Jadi kalau untuk misalnya dari 1, berarti kalau 1 pangkat 3 dikurangi 8 berarti min 7 ya. Berarti negatif. Kalau untuk 3 berarti berapa? 3 pangkat 3 27 dikurangin 8, 19 berarti positif. Berarti grafiknya kurang lebih dia turun, sampai menyentuh 2, terus dia naik. Dia cekung ke atas ya, sesuai teori yang tadi di awal. Kalau dia cekung ke atas berarti dia ngasilin titik minimum. Berarti benar ya, Y sama dengan 2 adalah titik minimumnya. Oke, jadi ini benar. Kurang lebih kayak gitu. Nah, selain uji turunan pertama, juga bisa pakai uji turunan kedua. Sebenarnya prinsipnya sama, jadi kita lihat aja kecekungannya untuk gampangnya. Ini sama aja sih, cuman lihat di sini benar kita pakai cekung ke atas sama cekung ke bawah. Gitu, tapi kita lihatnya di titiknya. Kalau tadi kan kita lihat sebelah kanan sebelah kirinya ya. Dari titik, misalkan titik C berarti kan kita lihat tadi. Kalau turunan pertama lihat di sebelah kanan sama sebelah kirinya. Buat lihat grafiknya turun atau naik. Kalau ini kita langsung lihat aja di titik si C-nya gitu. Oke, ini untuk teorinya sama. Nah, buat contohnya misalnya gini. Misalkan sebuah luas persegi panjang terbesar yang dapat dimuat dalam setengah lingkaran berjari-jari R. Nah, gimana nih? Ada di setengah lingkaran sama ada persegi panjang di dalamnya. Berarti untuk tingginya itu kan dia menyentuh di sekitar sini ya. Sebut aja ini Y. Y sama 2X panjangnya. Ini kan berarti di sini X sama ini X ya, berarti jadi 2X. Oke. Ya, atau dapat dari sini boleh. Titik X, Y. Kayak gitu. Nah, berarti kita tadi nyatain dulu persamaannya. Berarti kita tuh tadi cari luas ya. Luas berarti sama dengan berarti apa? Luas sama dengan panjang kali lebar atau 2X kali Y. Nah, terus informasi apa lagi yang bisa kita cari? Di sini ada informasi R. Informasi R. Nilai R kan selalu tetap ya. Jadi misalkan kita tarik garis ke sini. Nah, ini jadi kayak persamaan Pythagoras ya. Berarti R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Harusnya nanti nilai R-nya misalnya dalam bentuk konstanta gitu. Cuman misalkan ini dalam bentuk R aja, jadi nggak apa-apa. Kita misalkan pengen Y, nilai Y. Berarti Y itu dengan akar dari R kuadrat kurangin X kuadrat. Ini kan ya, masukin ke sini. Jadi 2X dikali akar R kuadrat dikurangin X kuadrat. Kayak gitu. Nah, ini udah satu variabel ya, X aja. Di sini konstanta. Jadi kita cari luas maksimum sama minimumnya. Oh, di sini mintanya maksimum ya. Berarti luas maksimumnya ada pakai turunan pertama. Turunan pertama dari luasnya sama dengan 0. Berarti turunan dari ini U kali V ya. U kali V berarti V-nya 2, kayak gini.
Terus tambah I-nya berarti turunan dalamnya min 2X kali 2 R kuadrat min X kuadrat. Dikali U-nya 2X. Dicoret. Berarti ini sama dengan 0. 2 akar R kuadrat min X kuadrat. Tambah minus 2X kuadrat per akar dari R kuadrat min X kuadrat. Kayak gini. Nah, habis ini kita cari nilai si X-nya. Biar gampang, dipindah ruas aja sih boleh. Jadi pindah ruas aja kayak biasa, jadi kita sama dengan, jadi positif. X kuadrat min. Oke, sering sederhanain, berarti jadi, ini ke sini, jadi akarnya hilang. Nah, dapat berarti 2X kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan R kuadrat per 2. Berarti X-nya sama dengan R per 2 akar 2. Kayak gitu berarti untuk X. Nah, untuk Y-nya berarti dari sini ya. Dari sini. R kuadrat sama dengan ini ya tadi ya. X kuadratnya R kuadrat per 2 tambah Y kuadrat. Berarti sama ya. Y-nya juga dipindah ruas. Di R per 2 akar 2. Oke, berarti sama. X sama Y-nya sama. Berarti sebenarnya bentuknya nanti harusnya jadi persegi ya. Kalau sama gitu ya. Kayak gini ya kurang lebih harusnya. Bentuk yang benernya. Jadi persegi yang optimumnya. Nah, kalau udah kayak gini berarti ruasnya dalam R berarti jadi 2X kali Y, 2 dikali R per 2 akar 2 dikali R per 2 akar 2 ya. Jadi berapa? Ini 2 jadi R kuadrat ya. Ini akar 2 kali akar 2 jadi 2, dibagi 2, 1 jadi R kali R kuadrat. Oke, berarti luas maksimum sama dengan R kuadrat. Oke, nah coba kita uji pakai turunan kedua. Berarti dari sini ya. Waduh, agak ribet ya. Oke. Oke, coba. Bisa nggak ya pakai turunan kedua? Oh, terlalu ribet. Oke, berarti turunan keduanya TL yang ini dulu berarti 2 dikali turunan dalamnya per R kuadrat min X kuadrat ini 2. Terus ditambah, nah ini bentuk U per V. Berarti U-nya itu U per V ya, berarti yang atas min 4X di akar kurangi yang sebelah situ tuh R kuadrat min X kuadrat dikali min 2X kuadrat per akar dari R kuadrat min X kuadrat. Oke. Udah panjang ya. Coba disederhanain dulu bisa nggak ya? Ini min 2X. Di ini tetap bawahnya. Terus yang ini. Yang sebelah kiri juga tetap. Nah ini jadi negatif 4X pangkat 3 per R kuadrat min X pangkat 2, 3 pangkat. Ini jadi pangkat 1, tambah lagi ya 3 per 2. Oke, agak cukup panjang. Nah, kurangnya kayak gitu. Nanti ya kita masukin aja si X-nya. Oke, gitu. Kayaknya udah nggak cukup. Oke, nggak apa-apa. Jadi kurang lebih caranya
setelah kita dapat ini, nanti coba tinggal konversi aja si nilai X-nya. Nanti lihat bentukannya, atau lihat aja nilainya. Kalau dia besar dari 0, berarti cekung ke atas. Kalau kurang dari 0, berarti cekung ke bawah. Kita kan pengen nilai maksimum lokal ya. Cari nilai maksimumnya berarti harus cekung ke... Ini salah nih, cekung ke bawah harusnya. Harusnya cekung ke bawah ya. Cekung ke atas. Bentar. Cekung ke atas, iya ya. Ya benar-benar maksudnya. Kalau bisa dari 0 cekung ke atas sama kurang dari 0 cekung ke bawah. Berarti karena maksimum lokal cari yang cekung ke atas. Itu berarti harus yang ini. Nanti nilainya masih bisa dari 0. Kayak gitu. Ini tinggal coba dimasukin aja. Oke. Nah, ini contoh lain yang cukup kompleks juga. Misalkan sebuah perusahaan perlu membuat sebuah wadah berbentuk silinder yang dapat menampung 100 cm kubik. Biaya bagian atas dan bawah paling ada 3 kali biaya sisi-sisinya. Dimensi akan perlukan untuk mendapatkan biaya. Nah, jadi kayak gini, ada silinder. Misalkan jari-jarinya R sama tingginya H. Nah, berarti kita tahu kan kalau volumenya 100. Berarti volume itu sama dengan luas alas kali tinggi atau alasnya kan berarti pi R kuadrat kali H. Berarti ini sama dengan 100. Sama yang dicari adalah luas permukaan ya, untuk biayanya berapa. Berarti cari luas area terkecil dengan volume 100. Berarti untuk luas alas atau luas permukaannya itu alas sama tutupnya berarti 2 pi 2 kali luas alas kan sama ya atas bawah sama si selimutnya ya 2 pi R. Oh ini alas, ini alas, ini selimut, ini alas sama tutup. Nah, aduh nggak tutup ya udah. Nah untuk solusinya, nah dari yang tadi dapat kan volume sama luas permukaannya. Nah berarti dapatnya dapat di mana? Jadi ini kan sama dengan 100 ya. Terus kita misalnya mau nyari nilai H-nya. Berarti H sama dengan 100 dibagi ini ya. Pi R kuadrat. Baru masukin si H-nya ke sini. Jadi tadi kita masukin. Ini kan sebelumnya H ya. Masukin. Nah, jadi disederhanain dapatlah 200 per R tambah 2 pi R kuadrat. Nah, setelah dapat persamaan yang hanya satu variabel, baru kita bisa manfaatin pakai turunan. Ya, dengan domainnya harus positif. Nah, ini yang tadi ya dapatnya. Oke, berarti ya ini persamaan umumnya. Nah, ya berarti ini tadi ya. Ini kan yang tadi sama aja. Ini tadi dari sini. Berarti jadi kayak gini, kita tulis ulang. Dari kenapa 6 ya? 6. Oh ya, 6 itu karena ini ya. Tadi kan di soal, nggak bisa di back, jangan. Harga si sisinya atau selimutnya kan tadi, harga selimut itu kan tadi 3 kali ya. Harganya 3 kali dari harga si tutup. Jadi kita kali 3 aja. Berarti kan dari sini dikali 3. Jadi 6. Kayak gitu. Yang depan harganya normal, yang belakang 3 kalinya. Oke, cari turunan pertama. Berarti ini kayak biasa aja. Turunan pertama, terus sama dengan 0. Nanti dapat si R-nya itu sama dengan segini. Ntar ada R-nya. Nah ya, R sama dengan 1,744. Nah, udah dapat nilai R-nya.
kita bisa cari nilai H-nya. Nilai H-nya itu, dari sini tulis kayak, nah nilai H-nya dapat si 10,464 sama di sini pakai uji turunan kedua. Nah, tadi turunan keduanya berarti sebelumnya kan tadi min 100 per R kuadrat tambah berapa tadi ya? 12 pi R ya tadi kalau nggak salah. Nah, berarti kan cari turunan keduanya, dapatlah sekian. Masukin si nilai R-nya tadi ya. 1,744. Didapat ternyata dia lebih besar dari 0. Kalau lebih besar tadi kan dapat dari teori, kita tahu kalau ini lebih besar dari 0, berarti dia cekung ke atas. Cekung ke atas berarti dia maksimum ya. Jadi kalau dari sini kita gambarnya maksimum, minimum. Dapat nilainya minimum. Nanti kalau gini kan kita tarik set. Nah, kayak gini. Soalnya kan kita tadi cari si luas permukaan terkecil lah dimintanya. Oke, kayak gitu. Berarti tadi yang teori agak kebalik ya harusnya. Cekung ke atas ini kan cekung ke atas ya. Cekung ke atas. Oke. Nah, coba kita ke contoh lain yang mirip-mirip. Misalkan ada sebuah kotak persegi panjang buat dari selembar kertas yang memotong sisi-sisinya sepanjang XCM dan melipatnya seperti pada gambar berikut. Tentukan X supaya volumenya maksimum. Oke, jadi ada kotak, bukan kotak, kertas kayak gitu. Terus mau dibuat kotak persegi panjang. Berarti nanti dipotong ini ya, yang abu-abu berarti dipotong, dibuang. Terus yang si putih yang di garis-garis kita lipat. Nah, tanya volume maksimumnya dari ukuran yang ditentuin. Oke, berarti dari ukuran ini kita tahu ya, kalau berarti panjang sama lebarnya. Panjangnya itu kan berarti si 24 ya, 24 dikurangin yang dipotong. Di sini X, di sini X. Berarti ada 2X, berarti dikurangi 2X. Oke, sama satu lagi lebarnya. Lebarnya ini berarti 9 dikurangin sama kurangin X, kurangin X. 9 dikurangi 2X. Nah, udah dapet kayak gini. Tanya volume. Volume itu kan berarti panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjangnya ini 24 dikurangi 2X. Kali lebarnya 9 dikurangi 2X. Dikali tingginya itu si ini ya. Si ini kan semua tingginya ya nanti ya. Dia bakal berdiri jadi tinggi. Nilainya adalah X. Tingginya X. Oke, nah kalau udah kayak gini kita tulis aja. Jadi berapa ini? 24 kali 9. Oke, pakai kalkulatornya biar cepat. 24 dikurangi 2X kuadrat. 9 dikurangi 2X kuadrat kali X. Oke. Dapatnya 4X pangkat 3 kurangi 66 X pangkat 2 tambah 216X. Oke, ya kayak gini. Nanti kalau udah dapat, nanti kan dapat persamaannya kayak gini, habis dapat sama caranya, pakaiin turunan pertamanya. Turunan pertamanya berarti harus sama dengan 0 ya. Jadi turunan pertama dari ini adalah 12X pangkat 2 kurangin 132X tambah 216 sama dengan 0. Ini bisa difaktorin atau kita bagi 12 semua dulu, kayaknya bisa. Bagi 12 jadi X kuadrat, yang ini jadi 11. Terus 216 dibagi 12 itu.
sama dengan 18 ya, 18. Oke, jadi faktornya berapa aja? Berarti min 9 sama min 2 ya. Dengan 0. Jadi dapat nilai X-nya itu sama dengan 2 sama X sama dengan 9. Nah, ada 2. Terus cara nentuinnya gimana? Kita pakai yang 2 atau 9? Nah, sekarang kita lihat lagi nih si kertasnya. Nah, misalkan kita punya di sini X. Ini X, sini sisanya ya. Totalnya 9. Kalau kita masukin X-nya 9, itu misalnya ini 9, total aja udah 18 ya. Sedangkan panjang total di sininya hanya 9. Berarti X sama dengan 9 tidak memenuhi ya. Kita ambil 2. Kalau udah dapat 2, kita bisa tentuin aja dulu panjangnya. Panjang berarti 24 dikurangi 2 kali 24 sama dengan 20. Sama lebarnya 9 dikurangi 4 juga ya, 5. Sama berarti tingginya atau X sama dengan 2. Oke, kalau udah kayak gitu, dapatlah volumenya. Berarti volumenya itu sama dengan tinggal dikaliin aja. Jadi sekitar dapat 200 ya. 200 cm persegi. Kubik. 200 cm kubik. Nah, biar kita tahu ini beneran maksimum atau minimum, coba lagi pakai uji turunan kedua di atas ya. Misalkan kita pakai uji turunan kedua. Oke, dari sini, misalkan dari mana ya? Dari sini kita turunin. Kita turunin lagi sekali lagi. Berarti dapat 24 X dikurangin 132 ya. Nah, masukin si nilai X-nya itu 2. Berarti 24 kali X itu 48 dikurangi 132. Ini udah pasti kurang dari 0 ya. Berarti dia nilainya kayak gini ya, cekung ke bawah. Jadi di sini ya. Ini nilainya maksimum. Oke, benar. Karena di sini juga carinya kan yang maksimum. Kayak gitu. Nah, itu kurang lebih untuk optimisasi gitu ya. Optimisasi ya, optimisasi. Kurang lebih kayak gitu kasusnya. Nanti sebenarnya macam-macam lagi, nggak hanya sebatas geometris atau kayak bangun ruang, bisa bentuk persamaan, apa ya, macam-macam sih, kecepatan, jarak, atau pertumbuhan dan lain-lain. Soalnya bervariasi. Cuman untuk prinsip cara ngerjainnya sama kurang lebih. Jadi dibuat persamaan umumnya, terus kita cari turunan. Oke. Oke, sebelum sampai bagian berikutnya ada yang mau tanyain dulu nggak sejauh ini? Aku tunggu sampai 8.20 deh. Oke, kayaknya belum ada ya. Oke, kayaknya belum ada pertanyaan, jadi dilanjut dulu aja. Oke, sekarang bagian kedua, bagian rekursif keseimbangan dan kestabilan. Oke. Nah, untuk teorinya, jadi untuk keseimbangan dan kestabilan ini bisa nanti akan dikasih sebuah rumus rekursif.
Itu misalkan xt tambah 1. Ini salah penulisan. Ya maaf, harusnya gini, x t kurang 1. Nah gini. Ini bukan salah, posisinya sih di bawah. Kayak gini. Sama dengan f dari xt gitu. Nah, ada titik x topi disebut sebagai titik kesetimbangan atau titik tetap dari f bila memenuhi f x topi sama dengan x topi. Jadi contohnya gini, misalkan tentukan nilai titik keseimbangan dari persamaan beda nt tambah 1 sama dengan rnt, dengan r sama dengan r lebih besar dari 0. Terus misalkan titik keseimbangannya adalah entopi. Ini juga posisinya, oh benar deh, ya benar-benar. Jadi entopi sama dengan R entopi. Dia dapat dari sini ya. Dia harus kayak gini kan. Gitu. Untuk R sama dengan 1, semua titik keseimbangan adalah semua titik adalah titik keseimbangannya. Untuk R tidak sama dengan 1, berarti kalau R-nya 1 kan berarti sama aja ya. Entopi sama dengan entopi. Kalau R-nya 1. Nah, kalau R-nya nggak 1, kita pindah ruasin aja. Ini ke kanan atau kiri, jadi kayak gini. Sama dengan 0. Dimana si N-nya N-nya 0, tapi R-nya kan nggak boleh sama dengan. Kalau R-nya nggak sama dengan 1, berarti N-nya 0. Kayak gitu. Ini untuk teorinya. Oke, kita contoh aja langsung ke grafiknya. Misalkan titik keseimbangan itu juga bisa dipahami lebih gampang kita pakai grafik. Gitu. Misalkan fxt, misalkan ada suatu fungsi xt tambah 1 atau fungsi setelah xt kayak gini. Nah, habis itu, seperti pada gambar di bawah ini, titik keseimbangan adalah absis atau perpotongan dari kedua grafik tersebut. Jadi pada grafik tersebut, F mempunyai 3 titik keseimbangan, yaitu 0, A, dan B. Kayak gini. Jadi ada suatu persamaan XT. Terus sama ada persamaan berikutnya. Nah, untuk cari titik keseimbangan antara keduanya, berarti sama dengan ini. Nah, nanti dapatlah titik potong kan. Dapat titik potong. Nah, titik potong itu adalah titik kestabilannya. Kayak gitu. Nanti di sini ternyata dapat 3 titik. Di 0, di A, sama di B. Nah, oke, setelah dapat 3 titik itu. Nah, dari ketiga titik itu, oke dari sini dulu. Dari ketiga titik itu kan kita pasti ada yang stabil sama yang nggak stabil ya. Maksudnya stabil nggak stabil tuh, maksudnya si grafiknya cenderung ke titik mana sih? Kan ada 3, berarti ada 3 peluang ya mendekati atau ke titik kestabilannya. Jadi untuk menentuinnya kita bisa bantuan metode jaring laba-laba atau ya pakai metode jaring laba-laba. Nah, cara cara gambarnya, jadi kita ambil titik sembarang di antara 0 sampai atau 2 titik aja, pertemuan 2 titik. Dari ini kan di sini ada titik di sini sama di sini ya. Di sini berarti celah. Jadi dari sini kita ambil 1 titik sembarang. Misalkan di sini x0. Oke. Terus tarik lurus sampai ketemu di F. Jangan di ini ya, jangan di XT. Tapi di F sampai yang merah ini. Setelah itu jadi nanti, nah, ambil X0 pada DF ya, benar. Terus miringin, bukan miringin, ditarik garis lagi tapi secara horizontal ke samping gitu ya, ke samping ke si XT, ke biru. Nah, selanjutnya tarik lagi ke atas, berarti kayak gini, tarik lagi ke atas, terus tarik lagi ke samping, ke atas, ke samping, ke atas, ke samping, ke atas, ke samping, terus sampai nanti bermuara gitu ke titik di sini ya, titik C. Titik C. Jadi dari situ kita tahu kalau titik stabilnya itu di sini. Ini yang stabil. Sedangkan yang si 0 ini tidak stabil. Kayak gitu. Ini kalau kita pakai metode jaring laba-laba.
Jadi ya kayak gini, tarik ke atas, ke samping, ke atas, ke samping, ke atas, ke samping, ke atas, ke samping. Kayak gitu, ini untuk step-stepnya sama sih. Nah, ini definisinya. Jadi, titik kesetimbangan C itu disebut stabil ya tadi kan ya. Nih, C itu kan stabil. Nah, bukan karena, bila untuk setiap X0 yang dekat dengan C akan menghasilkan barisan XT yang konvergen ke C atau bermuara ke C. Nah, bila barisan XT menjauh dari C, dikatakan titik kesetimbangan tersebut tidak stabil. Berarti kalau untuk grafik ini, yang dijauhi itu kan si 0 ya. Si 0 nggak ada yang mendekat ke 0 kan. Dia akan mendekatnya ke C. Berarti di sini disebut tidak stabil. Begini ya. Berarti untuk yang kalau dia stabil ini, kalau dia konvergen atau mendekati, kalau yang menjauhi berarti dia tidak tidak stabil. Oke, itu atau kuncinya. Nah, jadi misalkan perhatikan grafik fungsi f di samping. Tadi ya titik kesetimbangannya kan ada dua. Ini yang tadi lanjutannya. X top P0 sama X top PC. Yang metode sarang laba-laba atau jaring laba-laba terlihat titik kesetimbangannya ini ya, tadi nggak stabil sama yang ini stabil. Kayak gitu. Oke. Nah, nanti ini bisa dipakai metode ini untuk grafik yang mereka ragam. Nah, tentukan F kesetimbangan dari serta jenis kestabilannya. Nah, oke, sekarang kita coba kerjain. Ini ada beberapa dikerjain sih, nggak apa-apa. Berarti untuk yang gambar pertama ini kan dia ada 3 titik ya. 0, A, sama B. Ini titik kesetimbangannya ada 3. Oke, berarti di sini titik kesetimbangannya ada 3, yaitu 0, A, sama B. Nah, berarti ada 0, ada A, sama ada B. Oke, sekarang kita cek. Antara 0 sampai A, ambil sembarang titik, misalnya X0, tarik garis ke F, ke yang merah, terus menjajar, horizontal, vertikal, vertikal. Ternyata ke O, berarti O titik stabil ya, karena dia konvergen ke O. Untuk A, oke, sekarang kita coba lihat lagi berarti kalau di sini kondisinya nggak stabil. Nah, sekarang lihat dari A sampai B, ambilnya X0 lagi. Ternyata kalau kita tarik garis lagi horizontal, vertikal malah bermuara ke B. Si A nggak ada yang mendekatin, berarti si A tidak stabil ya. Tidak stabil, sedangkan B, sini aja deh, berarti B stabil. Kayak gitu. Nah, untuk gambar kedua, ini ternyata dia kayak untuk menyilang gini ya. Caranya sama. Berarti perpotongan cuma di sini aja ya. Nah, kalau ditemuin satu, nggak selamanya dia itu pasti stabil. Misalkan dapat di sini kan kasusnya satu ya. Ini belum tentu stabil, jadi eh, biar gampang bandingin aja sama gambar 3. Ini sama-sama dia perpotongannya satu atau titik kesetimbangannya satu. Nah, jadi belum tentu dia kalau udah ditemuin satu pasti stabil, nggak tentu. Jadi tetap harus ditarik lagi. Nah, caranya sama. Jadi ambil sembarang titik, terus kita tarik garis vertikal ke F, horizontal ke XT, terus lanjut lagi horizontal, vertikal. Ternyata untuk kasus yang ini dia stabil di X topi. Jadi titik kesetimbangannya ada titik kesetimbangan tidak ada satu di X topi. Juga sama ya, berarti kalau untuk yang gambar ini untuk titik kestabilannya ada satu di X topi. Cuman apakah dia stabil? Ternyata untuk kasus yang kedua dia stabil. Untuk kasus yang ketiga dia tidak stabil. Karena kalau kita lihat yang untuk gambar ketiga ini kan yang satu dua tiga ya. Untuk gambar yang ketiga ini
si jaringnya itu menjauhi dari titik kesetimbangannya. Titik kesetimbangannya di tengah, menjauhi. Artinya dia tidak stabil. Nah, ini contoh kasusnya nih. Bagaimana kita nerapin teori-teori tadi ke contoh kasusnya. Misalkan ada seorang pasien disuntik obat periodik sebanyak 0,2 ml per hari. Konsentrasi obat yang tersisa adalah 30%. Oke, ini udah ditulisin tulisnya. Cn plus 1 berarti oke ya, sama dengan 0,3 Cn tambah 0,2. Oke, tentukan nilai kesetimbangan konsentrasi obat dengan kestabilannya. Oke, nah gimana kita tahu ini dapat dari sini? Oke, ini kan di soal langsung dikasih tahu ya. Cuman kadang-kadang nggak dikasih tahu. Nah, cara dapatnya ini kita manfaatin informasi yang ini sama ini. Oke, di hari pertama atau C0 dia kan mula-mula kondisinya 0 ya. Terus ditambahin ya. Ditambahin 0,2 ya. 0,2 mililiter ya. Mililiter di awal-awal kan. Terus besokannya ke C1 tersisa 30%. Berarti 30% dari hari sebelumnya berarti si 0,2 ditambahin lagi kan. Tambahin lagi 0,2. Atau kalau kita tulis nanti dapat jawabannya bersekian. Nanti untuk C2 atau hari berikutnya lagi dari misalkan ini atau C1 jangan lupa, berarti 30% dari C1 tambah 0,2 ya. Nah, untuk Cn plus 1 berarti akan sama dengan 30% dari C hari sebelumnya berarti Cn tambah 0,2. Atau nanti dapat jadi kayak gini. Kayak gitu untuk dapat persamaannya. Nah, kalau udah dapat kayak gitu ditanya nilai kesetimbangan konsentrasi obat sama kestabilannya. Tentukan juga limit X dan juga hingga dari CN. Berikan interpretasinya. Oke, di sebelah mana ya? Sini aja. Oke, tadi kan untuk nyari kesetimbangan nilai CN plus 1 harus sama CN ya. Untuk kestabilan. Berarti ini harus sama dengan CN. Berarti 0,3 CN tambah 0,2 harus sama dengan CN. Jadi 0,2 sama dengan 0,7 CN. Jadi CN-nya sama dengan 2/7. Oke, jadi dapatlah titik kesetimbangannya di 2/7. Oke, nah untuk menentukan jenis kestabilannya, sebenarnya paling gampang kita gambar grafik. Gambar grafik. Di sini ada nggak gambar grafiknya? Nah, ada. Kayak gini. Ini kan tadi si XT atau NC. Oh, di sini tadi CN ya kasusnya. CN plus 1. Oke. Sama di sini nilai F atau ya nilai F-nya. Tadi itu nilai fungsinya adalah 0,3 ya. 0,3 CN tambah 0,2. Jadi nanti kalau kita plotkan jadi dapat kayak gini. Nah, ternyata di sini ya tadi ya. Itu tadi di 2/7. Ketika kesetimbangannya. Nah, sekarang kita uji nih, dia itu benar-benar stabil atau enggak. Nah, berarti caranya sama ya. Misalkan kita, ini ada dua area, sebelah kanan, sebelah kiri. Kita coba dari yang sebelah kiri dulu. Sama misalkan di sini, misalnya 0,1 ya. Tarik ke atas, baik ketemu F, terus horizontal, vertikal, horizontal. Oke, ternyata bermuara atau menuju ke 2/7. Sekarang di sebelah kanan. Ambil sini 0,5. Tarik garis sampai sini. Lanjut ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini.
Oke, sama juga berarti benar di sini. Otomatis kalau kayak gitu kita tahu ya, bisa kita tarik kesimpulan kalau si titik 2/7-nya titik stabil. Stabil. Jadi kalau ditanya untuk nilai limitnya, untuk nilai limit X menuju hingga dari Cn, berarti kan misalkan untuk tahingga ya, berarti saya tahingga di sini. Tapi kan kalau kita tarik garis yang panjang, ujungnya akan tetap bermuara ke sini ya. Tetap akan bermuara ke 2/7 ya. Jadi untuk limit, di sini tuh limit apa ya tadi ya? Limit X menuju hingga dari Cn akan ke 2/7 karena dia stabil. Kayak gitu. Berarti untuk interpretasinya ya tadi, berarti berarti ini hitungannya pasti dosis ya. Iya, berarti untuk konsentrasi, berarti untuk konsentrasi jangka panjang, berarti konsentrasi dalam tubuh akan stabil di 2,7. Jadi untuk waktu yang sangat panjang, untuk F hingga konsentrasi obat dalam tubuh akan stabil di 2/7. Begitu. Mendekati 2/7. Oke. Nah, ini ada contoh lainnya. Tentukan titik kestabilan dari X T tambah 1 sama dengan X T kuadrat. Nah, oke. Biar gampang, sebenarnya bisa langsung. Ada gambarnya nggak? Oke, ada ternyata. Oke. Ini caranya sama ya. Kalau untuk nyari titik kestabilan, dia tentuin dulu titik-titik kesetimbangannya. Jadi tentuin dulu titik kesetimbangan. Oke. Caranya sama, berarti kan nilai si XOP tadi kan harus X, kayak gini ya. Harus sama ya. Berarti nilai XT harus sama dengan XT kuadrat. Berarti XT kuadrat dikurangin XT sama dengan 0. Jadi XT kurangi 1, sama 0. XT-nya 0, atau XT-nya sama dengan 1. Titik kesetimbangannya ada 2 ya, 0 sama 1. Nah, sekarang kita uji apakah 0 itu stabil atau enggak, sama 1 juga stabil atau enggak. Cara paling gampang itu kita plot lagi aja. Oke, sekarang ini gambarnya udah ada. Nah, kayak gini. Yang merah ini kan tadi si F-nya ya, terus yang ini si XT-nya. XT tambah 1, oke. Nah, ternyata ini kan salah gambar deh. Iya, ini salah gambar ternyata. Di sini ya gambar. Salah gambar. Nah, ini. Warna merah aja deh. Ini nya sama lagi warna hijau. X kuadrat kurang lebih kayak ini. Nah, kayak gini. Kita ambil warna ungu aja. Nah, tadi ini adalah F. Ini F, ini X. XT tambah 1 sama dengan XT. Oke. Berarti kan tadi di sini sama di ini ya. Di 0 sama di 1. Titik keseimbangan begini. 0 sama 1. Nah, sekarang kita uji. Caranya ambil aja sembarang titik. Misalkan di tengah-tengah aja, 0,5. Tarik dulu ke F, berarti ya. Tarik dulu ke F-nya itu si yang hijau, berarti yang hijau. Tarik horizontal merah, terus lagi vertikal, horizontal, vertikal. Ternyata menuju ke sini ya. Ke X sama 0. Artinya X sama 0 itu stabil. Dan X sama dengan 1 tidak stabil. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya ini. Oke, ini. Nah, oke, nggak apa ini contoh aja. Kita kerjain lagi. Ya. Nah, untuk
contoh ini misalnya kasus contoh lain. Contoh lain. Nah, misalkan ternyata ada plot dua garis gini atau F sama si XT-nya timbangan. Sama, berarti dapat 2 titik. Anggap aja kita sebut ini A sama ini, ya, terus sebutnya B. A sama B. Nah, untuk nentuin siapa yang stabil, siapa yang enggak, caranya sama, plotin aja. Atau pakai jaring laba-laba, misalnya dari 2, tarik dulu ke F, baru ke XT. F, XT, F, X. Nah, kayak gitu lanjut terus aja. Oh, ternyata di A. Oke, misalnya, mungkin nggak sih kalau coba si X0-nya, kan X0 ya. Mungkin nggak kalau X0 kita ganti di 3, apakah berubah? Oke, coba kita uji. Oke, berarti sampai F, tarik mendatar. Oke, terus lanjut. Ternyata sama ya, A. Coba untuk yang 4, apakah sama? Oke, ternyata sama ya, menuju ke A juga. Nah, untuk kelima gimana misalnya di luar nih? Coba kita ambil, aduh miring. Kenapa gini ya? Ya, kalau kayak gitu. Dari garis ternyata menjauh. Jauh. Berarti otomatis ini tidak stabil. Jelas. Karena semuanya menjauhi. Sama yang A-nya berarti stabil. Kayak gitu. Nah, coba ini sebelah kiri A, kalau mau diuji juga bisa nggak ya? Bisa aja sebenarnya. Nah, dari sini, tarik ke atas, ke samping, sama. Berarti dari kanan sama kiri itu, berarti kalau yang stabil dari kanan sama kiri itu harus mendekati semua. Begitu. Jadi untuk mendekati semua. Kalau ini sebagai menjauhi. Kayak gitu untuk metode jaring laba-laba. Oke, ternyata sudah habis materinya. Oke. Ada yang mau ditanya nggak sejauh ini dari materi? Rekursi dan optimisasi. Kak mau nanya, berarti untuk grafiknya itu kita kira-kira aja gitu Kak? Untuk grafiknya, eh, kira-kira, bukan kira-kira sih jatuhnya, tapi disesuaikan aja sesuai persamaannya. Jadi kan, misalkan gini ya. Nah, yang pertama kan nanti di soal misalnya dapat kayak gini persamaannya. Nah, si F-nya itu kan ini ya. F-nya kan berarti ini ya. Ini kan F ya. XT ini kan F. Berarti kita plotin dulu F-nya. F. Ini. Nah. Sama satu lagi yang si XT sama dengan XT tambah 1. Ini kan nilainya sama kayak sebenarnya ini nanti bentuknya itu kayak X sama dengan Y sih nanti. Kayak gitu. Atau biar gampang ya. Jadi ada dua grafik. Yang satu itu yang si XT sama dengan XT tambah 1, yang satu yang F. F ini nanti yang bentuknya macam-macam, kalau yang ini bentuknya yang kayak gini. Kalau ini bentuknya bisa kayak gini, macam-macam. Begitu. Jadi ada dua. Kurang lebih kayak gitu. Kalau kamu menjawab, Ya Kak, pasti. ada lagi yang mau nanya nggak tentang ini? Gambarnya gimana? Atau ada soal-soal yang kayaknya susah, mau coba dikerjain juga boleh.
Oke, aku tunggu sampai 8.50 ya kalau saya dapat tanya. Oke, udah 8.50. Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Kalau kayak gitu, aku tutup aja. Oke, aku stop share. Oke.